Hasilnya kabel boleh itu di tembok itu maksudnya di tembok luar rumah sakit di atas tembok dan di atas. Pasien dengan gangguan jiwa di Jembrana belakangan ini cenderung meningkat. Data di RSU Negara, setiap bulan rata-rata ada 10 pasien yang dirawat dengan gangguan kejiwaan yang berbeda-beda. Hingga kini lebih dari 500 orang ada pasien kategori berat di Kabupaten Paling Barat di Bali ini. Mengingat jarak antara Jembrana dengan RSJ Bali di Bangli cukup jauh, maka RSU Negara melakukan langkah inovatif dengan membuat ruangan khusus pasien gangguan jiwa dan menambah dokter spesialis jiwa atau psikiater. Sekarang baru ada 2 spesialis kedokteran jiwa. Menurut spesialis kedokteran jiwa Dr. Trioktin Winda didampingi Kabid Pelayanan Medik dan Kendali Mutu RSU Negara Dr. Gusti Ngurah Putu Atnyana, Rabu tanggal 29 November tahun 2023, penanganan pasien gangguan jiwa di RSU Negara sejatinya ada sejak Oktober tahun 2022. Pihaknya menyiapkan ruangan yang dilengkapi dengan 4 tempat tidur dan dilengkapi teralis. Ada yang bernama ruang flamboyan, dan di ruang Puri Rahayu juga disiapkan satu ruangan dengan teralis untuk tahanan yang biasanya dijaga polisi. Selain itu juga disiapkan ruangan khusus pasien jiwa untuk antisipasi pemilu 2024. Ruangan khusus tersebut juga untuk menampung calon legislatif atau caleg yang mengalami depresi akibat gagal menjadi anggota dewan pada pemilu 2024. Dari Rumah Sakit Umum Negara, saya Dr. Winda, dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Umum Negara, di mana Rumah Sakit Umum Negara sudah memiliki 2 dokter spesialis jiwa, dan di Rumah Sakit Umum Negara juga sudah tersedia fasilitas untuk rawat inap bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Jadi di sini sudah disediakan fasilitas untuk ruang rawat inap ini sejak di bulan Oktober 2022, dan di sini sudah ada 4 tempat tidur. Jadi kenapa fasilitas ini telah dibuat? Karena dari tahun ke tahun, yang pertama dari tahun ke tahun jumlah kasus gangguan jiwa di Kabupaten Jembrana ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Apa pasien yang sudah dirawat? Rata-rata per bulannya untuk pasien jiwa kurang lebih 10 pasien jiwa yang dirawat di sini dengan dengan gangguan yang berbeda-beda ya, tapi yang murni dengan gangguan jiwa, dan juga ada yang rawat bersama dengan teman sejawat yang lain seperti itu. Trioktin Winda menambahkan bahwa pihaknya merawat pasien gangguan jiwa yang masih bisa ditangani dan masih tahap depresi. Namun jika sudah gangguan jiwa berat dan sampai mengamuk serta membahayakan, maka dirujuk ke RSJ. Meningkatnya pasien gangguan jiwa setiap tahun, menurutnya, tidak terlepas dari faktor biologis, psikologi, sosial, lingkungan, keluarga, budaya serta ekonomi. Pasca pandemi COVID-19, pasien gangguan jiwa cukup banyak. Namun peningkatan dari tahun ke tahun ini kumulatif. Saat ini ada 1 pasien yang dirawat dan sedang menjalani cuci darah. Pasien itu dirawat bersama dokter lain. Kondisi fisik biasanya mempengaruhi psikis, demikian juga sebaliknya. Karena itu pihaknya juga berusaha mencegah agar pasien tidak sampai mengalami gangguan jiwa berat. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.